Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you this morning? I hope all of you always fine and healthy. Are you ready to study English? Welcome to English lesson with me, Miss Rosmi. Anak-anak, today we will study chapter 2 about stating purpose. Oke, what is stating purpose? Apa itu stating purpose? Stating purpose adalah menyatakan tujuan. Ada dua unsur utama untuk menyatakan tujuan. Yang pertama adalah action atau tindakan, dan yang kedua adalah goal atau tujuan. Anak-anak, ada 3 cara untuk menyatakan tujuan. Yang pertama menggunakan to, yang kedua in order to, dan yang ketiga adalah so that. Anak-anak, ibu ulangi. Untuk menyatakan tujuan ada 3 cara. Yang pertama menggunakan to, yang kedua in order to, dan yang ketiga so that. Ketiga kata ini memiliki arti yang sama, yaitu supaya. Well, student, let's discuss one by one what are the pattern of stating purpose. Pay attention to the pattern of using to. Yang pertama, action plus to plus verb 1. Tindakan diikuti oleh kata to dan kata kerja pertama. Pola yang kedua adalah action following to and following be or adjective and adverb. Kalimat ini diikuti oleh kata sifat dan juga kata keterangan. Do you understand? Let we see on this example. Number 1, they exercise every day to have strong bodies. Mereka berolahraga setiap hari supaya mempunyai tubuh yang kuat. They exercise every day adalah action, sedangkan to have strong body adalah goal atau tujuan. Kemudian yang kedua, ada contoh kalimat we eat nutritious food to be healthy. Kita makan makanan yang bergizi supaya sehat. We eat nutritious food adalah action, sedangkan to be healthy adalah goal atau tujuan. Untuk kalimat kedua, ini ada kata to be healthy. Jadi karena healthy adalah kata sifat, maka kalian tidak boleh menulis kalimat we eat nutritious food to healthy. Tetap harus menambahkan be healthy. Kemudian kita cek yang contoh soal yang ketiga. We hurry to be there on time. Sama ya anak-anak, ditambahkan be setelah kata to karena there di sini adalah keterangan tempat atau adverb of place. Okay, student, the second pattern is in order to. Sama dengan pola to, untuk pola in order to, hanya kalian menambahkan in order to setelah action. Kemudian untuk pola kedua ditambahkan in order to ditambah be,
be di sini dalam bentuk adjektif dan adverb. Kemudian pola ketiga dari in order to adalah in order to diletakkan di awal kalimat, kemudian following by verb one atau kata kerja pertama, dan ditambahkan be dalam bentuk adjektif atau adverb, kemudian action atau tindakan berada di akhir kalimat. Well shouldn't bisa juga in order to ini dibuat dalam bentuk negatif. In order to menjadi in order not to, yang artinya supaya tidak. Polanya kalian tinggal menambahkan not di antara in order dan to, sehingga action plus in order not to plus verb one. Jadi jangan kalian membuat kalimat dengan in order to not, tetapi not harus diletakkan di antara in order dan to. Okay, student, we understand? Let we see on this example. Anak-anak, kita lihat example dari in order to. Yang pertama, in order to have two strong body, they exercise every day. Tujuannya diletakkan di depan ya anak-anak, sehingga in order to-nya kalian bisa melihat in order to have strong body, they exercise every day. Kemudian nomor 2, we eat nutritious food in order to be healthy. Yang ketiga juga sama, we hurry in order to be there on time. And then in order not to, karena ini dalam bentuk negatif, look at this example. In order not to have weak bodies, they exercise every day. Supaya tidak lemah tubuh mereka, mereka berlatih setiap hari. Kemudian untuk sampel yang kedua, we eat nutritious food in order not to be sick, ya. Mereka makan makanan bergizi supaya tidak sakit. And then number 3, we hurry in order not to be there late. Kita bergegas supaya sampai di sana tidak terlambat. Nah, anak-anak, pola-pola kalimat menggunakan in order to dan in order not to, kalian sudah bisa memperhatikan kalimat-kalimat berikut ini, sehingga kalian bisa membuat kalimat sendiri dengan menggunakan kata in order to dan in order not to. Oke anak-anak, I will say one more. In order not to have weak bodies, they exercise every day. Ini sudah jelas sekali ya anak-anak, disebutkan bahwa supaya tidak lemah tubuhnya mereka berlatih setiap hari atau berolahraga setiap hari. Kemudian mereka makan, I will say one more, mereka makan makanan yang bergizi supaya tidak sakit. Dan yang ketiga, mereka bergegas supaya sampai di sana tidak terlambat. Okay student, let we see on the pattern of the third atau pola kalimat yang ketiga, yaitu so that. Sama ya anak-anak, so that ini kalian bisa perhatikan untuk kata so dan that ini adalah sama yang artinya supaya. Anak-anak perhatikan sekali lagi pola yang ketiga dari conjunction atau kata sambung so that. Yang pertama, tindakan plus so that plus subject bisa diikuti oleh model can dan will, dan juga following atau diikuti oleh verb one.